Halo semuanya, perkenalkan nama saya Basel, saya dari kelompok 3, NIM saya adalah 2501992186. Halo, nama saya Hamidustin Halim, NIM saya 250201576. Saya Larsati Juliana Sirait dengan NIM 250-2020-346. Saya Nadia Wulandari dengan NIM 25020031431. Perkenalkan, nama saya Valencia Pari, NIM 25019722902. Saat kita mendengar bahwa virus COVID-19 sudah sampai di Indonesia, sudah membuat cemas perasaan hati kita, bukan? Beberapa dari kita merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi virus ini. Namun di tengah-tengah kericuhan yang diakibatkan oleh pandemi, masih ada saja tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Contohnya adalah kasus yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Padahal Nurdin Abdullah diberikan Anti-Corruption Award oleh Bung Hatta. Nurdin Abdullah ditangkap oleh KPK karena dugaan suap proyek infrastruktur. Tak hanya itu, belum lama ini kita mendengar kasus korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial negara kita, yaitu Juliari Batubara. Nah, barusan adalah contoh kasus korupsi di masa pandemi ini. Pernah nggak sih kawan-kawan bertanya, kapan ya kira-kira perang kita dengan korupsi bisa selesai? Jawabannya mungkin ada pada diri kita sendiri. Memang betul kalau KPK lah yang seharusnya melawan korupsi. Tetapi dibutuhkan juga kerjasama antara masyarakat Indonesia dengan KPK, disertai kesadaran pada diri kita sendiri. Selanjutnya mengenali apa itu korupsi yang akan dijelaskan oleh orang berikutnya. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan, baik orang itu pejabat publik, politisi, maupun pegawai negeri. Bisa juga pihak lain yang terlibat yang secara tidak wajar menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan. Dari kapan budaya korupsi ini ada? Budaya korupsi berkembang melalui 3 fase sejarah, yaitu yang pertama zaman kerajaan, yang dilatar belakangi oleh adanya kepentingan kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, zaman penjajahan, di mana praktek korupsi mulai meluas ke dalam sistem budaya sosial politik bangsa. Dan yang ketiga, zaman modern, yang di mana berkembangnya praktek korupsi seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Lalu, apa tindak pidana bagi korupsi? Yaitu diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pentingnya edukasi mengenai korupsi kepada masyarakat Indonesia. Dengan adanya edukasi mengenai korupsi, kita telah melakukan tindakan preventif guna menutup celah-celah korupsi. Pendidikan anti korupsi membangun generasi Indonesia yang lebih berintegritas, bermartabat, dan berakhlak mulia, serta bertanggung jawab dalam perannya di masyarakat. Dalam rangka penguatan anti korupsi, Ditjen Diktikemdikbudristek sejak tahun 2011 secara proaktif telah melakukan pendidikan anti korupsi bagi lebih dari 4.500 dosen di lebih dari 2.000 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di sekitar kita yaitu, yang pertama membohongi orang tua untuk mendapatkan uang tambahan, yang kedua menyontek, yang ketiga memberi uang damai saat ditilang polisi, dan lain sebagainya. Secara sadar maupun tidak sadar, dengan adanya kampanye video anti korupsi ini, kita telah berpartisipasi dan turut mengambil bagian dalam pendidikan atau edukasi mengenai korupsi di masyarakat. Nilai-nilai moralitas apa yang perlu ditanamkan? Yang pertama sudah pasti kejujuran. Ajarilah anak untuk mengambil dengan meminta izin kepunyaan orang lain, dan membiasakan anak untuk mengakui kesalahannya. Yang kedua kegigihan. Mengatasi anak agar bisa menghadapi masalah dengan sendiri. Tapi jangan lupa kasih kepercayaan dan dukungan bahwa ia mampu menghadapi masalahnya. Dan ada lagi keadilan, rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, dan kerjasama. Jadi jangan lupa ya untuk memulai menanamkan nilai moralitas. Kita Indonesia, kita kuat menyerang korupsi.